Ibu Bapak sekalian, para sahabat, kita bertemu kembali pada acara Zoom meeting tim Susi Suryono, media silaturahmi, media komunikasi, dan sekaligus media berbagi pengetahuan. Bapak Ibu, ini foto saya ini saya berkunjung ke teman yang sudah 2 tahun mengidap penyakit ginjal. Nah, beliau sudah 2 kali 1 minggu itu cuci darah. Nah, ini makanya saya untuk jadi kenangan, untuk jadi motivasi. Kita akan coba sharing kepada Bapak Ibu, hidup bahagia dan hidup sejahtera. Dan ini adalah merupakan dambaan. Bahkan kalau di kita ada yang selalu kalau orang Muslim yang berdoa, itu di belakang doanya sebelum terakhir doa ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oleh sebab itu dari unsur inilah saya mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, dari hasil juga pengalaman saya yang sudah menjalani putir plasenta ini selalu saya kedepankan dulu bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu, kalau kita lihat kebahagiaan itu paling tidak ada 6 unsur. Tapi di nomor 2 kita menjaga kesehatan. Kalau mau bahagia harus sehat. Harus sehat itu baik secara fisikis ya, kemudian pemikiran harus sehat. Nah, sekarang untuk menjaga kesehatan itu apa yang kita harapkan dalam rangka menjalani kehidupan itu hal yang mutlak. Itu dalam keadaan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia untuk bangun aja susah ya, atau melakukan aktivitas susah, mau pergi susah, semua sakit, semua ini tentu tidak akan tercapai ya. Demikian juga kiranya yang berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui dambaan tentang kesehatan tersebut ya, bahwa di antara kita mencari kehidupan, di antara kita menjalani kehidupan, kita akan melihat kesejahteraan atau sejahtera menuju keadaan yang baik. Jadi telah sehat, sejahtera. Kita di dalam menjalani kehidupan, kita tidak hanya sekedar hidup ya. Nah, seperti pengalaman saya sekeluarga, saya punya kakek yang di atas 90 tahun. Selama 8 tahun beliau hidup, tapi hanya hidup saja. Ya, tidak bicara, ya, tidak berjalan, hanya tidur di tempat tidur. Hanya hidup, anak ajan nyawa ada di dalam. Tidak bisa kita jalani hidup dan kehidupan ini tanpa kesehatan. Ya, walaupun di antaranya juga ada yang kita katakan, ya sehat tapi tidak ada uang. Nah, itu menurut saya hal sesuatu nanti setelahnya. Kalau saya mengatakan sehat dulu, nah nanti tadi ada kesejahteraan. Ada yang bersifat kebendaan atau yang bersifat keuangan. Nah, kemudian lanjutnya kita harus bersyukur. Ya, mari kita syukuri hidup ini. Nah, gitu loh. Bagaimana mungkin kita dapat mensyukuri hidup ini kalau kita tidak menjalaninya dengan sehat tadi? Ya, ketika kita sudah sampai kepada apakah titik ya di mana kalau kita yang sudah tua-tua ini kebahagiaan kita ini tentu meliputi dari semua yang kita rasakan, kita lihat bahwa itu semuanya memberikan support kepada psikologis kita dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan tadi. Kita semua yakin dan percaya keadaan kita ini atas kuasanya Tuhan Yang Maha Esa. Bapak bayangkan, kita ini berasalnya awalnya dari air, Pak. Di dalam Al-Quran juga dikatakan kita dari air. Dari air kok bisa, di dalam Al-Quran itu bisa jadi segumpal darah, menjadi daging, menjadi tulang, bisa jadi tulang, bisa ini. Nah, itu suatu siklus di mana bertemunya bertemunya sel atau bertemunya sperma dan indung telur dari orang tua kita, sehingga atas ridho Tuhan Yang Maha Esa yang tadinya jadi air, dari air kemudian menyatu ya, kemudian menyatu itu dari tahap demi tahap ya, menjadi pertama sel induk ya. Nah, kita dapat meyakini bahwa memang juga kalau kita melihat dari aturan atau katakanlah apa yang diberikan, katakanlah durasi atau katakanlah satu umur sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa berapa lama. Seperti misalnya sel induk ini diproses di dalam rahim ibu kita dalam waktu yang rata-rata murni
dan sesuai dengan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa itu selama 9 bulan. Ya, 9 bulan 10 hari itulah pada umumnya. Jadi kalau kita lihat durasinya, kalau biasanya kalau dokter kan menghitung per minggu, minggu keberapa, minggu ke sana. Nah, demikian sel induk ini tercipta dari tahap demi tahap seperti tadi itu, mulai dari sel induk yang satu ya, kemudian membelah menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, kemudian masing-masing bertugas menurut tugasnya masing-masing. Ada yang menjadi membuat paru-paru ya, menjadi jantung segala macam. Nah, jadi durasinya ini selama 9 bulan 10 hari dianggap lengkap ya, dianggap jadi atau katakanlah merupakan sesuatu makhluk hidup yang sudah dianggap sempurna dalam kurun waktu 9 bulan 10 hari itu, barulah dia lahir. Jadilah manusia yang sempurna. Tapi kalau kita lihat selalu ya, kalau di kita di umur yang selalu jadi patokan bagi orang muslim, umur durasi itu 63 tahun melihat umur Rasulullah. Ya, jadi Muhammad itu umurnya 63 tahun. Jadi dari durasi perkembangan yang berkaitan tubuh manusia yang terdiri dari awalnya air, kemudian sel, ini sel induk, kemudian sel itu berduplikasi menjadi sekian ribu sel, jutaan sel, sehingga 9 bulan 10 hari jadilah dia manusia kecil atau dikatakan bayi yang sempurna. Walaupun juga dikatakan ada yang tidak sempurna, ya kita tahu ada yang cacat dan lain sebagainya. Kita akan bicara yang sempurna. Nah, kemudian mari kita lihat setelah lahir, ya setelah lahir kita menyadari bahwa setelah lahir itu begitu lahir saja, ya yang tadinya di alam rahim bayi itu nyaman ya, nyaman, makan itu tinggal lewat tali pusar, ya kemudian bernapas dan sebagainya, menurut semuanya nyaman. Sekarang begitu lahir ke dunia, ya sudah mulai menghadapi berbagai macam tantangan. Tentunya tidak kalah pentingnya tantangan kesehatan. Nah, mulai kita berbicara lagi kesehatan. Jadi selama 9 bulan sehat, 9 bulan 10 hari sehat di dalam perut dengan nutrisi dan segala macam lah ya. Seperti saat sekarang ini saya baru saja juga mendapatkan cucu, bagaimana menantu saya, anak saya berupaya semaksimal mungkin sehingga lahir cucu, alhamdulillah sudah 3 bulan sekarang keadaannya sehat setiap waktu dini. Nah, kemudian yang kedua lagi ini putri saya sudah mulai hamil setiap minggu di USG. Nah, setiap minggu dilihat perkembangannya terus. Nah, kembali kita melihat bahwa durasi atau apa yang diberikan Tuhan kepada kita terhadap perkembangan bayi tadi, rupanya dari hasil penelitian seperti saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Ketika saya di Taruna Akabri ya tahun 76 sampai 80, saya berusia itu pada saat tamat itu berusia 25 tahun. Jadi saya sebetulnya testimoni secara secara alamiah diri sendiri ini testimoninya. Selama umur saya 25 tahun itu betul-betul prima Bapak Ibu. Ya betul-betul prima. Jadi fisik itu betul-betul hebat lah menurut saya rasakan sendiri. Ya betul-betul pada puncaknya. Mungkin Pak Imam juga mungkin merasakan begitu itu pada saat jadi letnan 2 dulu atau saat taruna itu adalah saat puncak-puncaknya gitu. Tidak pernah ada bahkan obat Pak Dr. Henanto, nggak ada obat, nggak ada herbal, nggak makan herbal kita, nggak ada kita makan. Paling hanya makan telur setengah matang gitu. Paling itu nggak ada itu. Jadi saya merasakan betul bahwa apa yang diinikan oleh selama ini, bahwa selama umur sampai usia 25 tahun itu adalah umur yang betul-betul benar-benar merasakan ya. Kita bayangkan aja kalau kita dulu latihan Pak, kita lari pagi itu ya, naik gunung turun gunung. Kemudian kita lari juga Bapak Ibu atau latihan itu mulai startnya jam 7 pagi Pak, itu finishnya jam 7 pagi lagi. Nggak ada apa-apa itu, nggak ada rasa apa-apa ya. Nah, tapi berjalannya waktu Bapak Ibu, perjalanan waktu mulai umur berikutnya 30 sudah mulai keroan ya, sudah mulai masuk angin ya. Kemudian sudah mulai ada lagi, kalau dulu zamannya untuk melabah kuat minum Supradin dulu ya. Kemudian sudah mulai itu Pak di atas 30 40 terus sudah mulai.
Nah, seperti saya Bapak Ibu, saya begitu mau pensiun umur 55 tahun gitu ya Bu, sudah mulai yang pertama dinyatakan saya sudah mau menjalani diabetes. Ya, jadi belum pensiun, umur pensiun itu 58. Jadi kalau kita lihat dari presentasi ini, umur 5-60 itu sudah turun anunya. Jadi tidak ada lagi cerita tadi yang kuat tadi, nggak ada lagi ya diabetes. Nah, kemudian apa? Sudah mulai lagi karena kolesterolnya tinggi, saya juga sendiri sampaikan, saya sudah mulai ada batu di empedu. Ya, sudah macam-macam. Kemudian sudah mulai lagi dikatakan bahwa Pak, ini Bapak sebentar lagi prostat Bapak nih sudah mulai sudah mulai ini Pak, udah kadarnya. Wah, mulai takut ini. Mulai takut. Wah, ini bisa terus nggak kita ini. Jadi sampainya di usia saat sekarang saya sekaligus mentestimoni diri sendiri kepada Bapak Ibu perjalanan kesehatan saya makin lama tentu makin turun. Nah, dan alhamdulillah, nah ini dan masih selalu saya di dalam kesempatan ini selalu saya menyesal gitu. Cobalah kalau dari 5 tahun yang lalu saya mau makan putir ini. Tapi alhamdulillah setelah saya makan sekarang Bapak Ibu, saya merasakan umur saya kembali sebelum pensiun, 50 tahun Pak. Benar ini benar, bukan bukan omong-omong kosong. Contohnya dulu saya pulang pergi Bandung Jakarta Pak, kalau bawa mobil ini sendiri gitu ya. Pada saat umur 58-55 itu tenang aja Pak. Tapi seusia turun ya seperti yang di dalam slide saya ini makin nggak mampu. Tapi sekarang saya sudah balik lagi Pak. Kemarin saya sudah bisa nyetir. Kalau saya nyetir mobil memang agak cepat Pak, agak cepat. Nah sekarang sudah mulai kembali. Dan semua sudah ini saya bilang kenapa lah nggak dari dulu gitu. Jadi alhamdulillah. Ketika saya menyampaikan kepada kawan-kawan saya kemudian ini saya kira meyakinkan ini seperti tadi Ibu Banun mengatakan memang susah, padahal kita sendiri sudah merasakan. Nah, kemudian saya teringat pesan Ibu Susi nih Pak Imam. Apa Bu Susi? Pak Nasir jangan makan putir plasenta sendiri kata Ibu Susi. Kenapa Bu? Ibu istrinya harus makan. Wah, benar sudah makan Bu. Jadi istri saya sudah makan putir plasenta, sudah sama dengan saya dan keluarga. Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah Pak Ibu. Jadi kami ini sekarang merasa muda-muda dan perlu disampaikan juga Bapak Ibu bahwa yang tadi gula darah saya ya secara bertahap, secara signifikan turun dia Pak. Turun, tidak ada lagi ngantuk-ngantukan, nggak ada lagi ya. Kemudian kencing banyak-banyak, sudah makin turun, dan saya bersyukur. Nah, kemudian yang agak ajaibnya, tadi batu empedu, saya ada batu empedu, ini batu empedunya entah kemana, entah kemana hilangnya. Ya, kemudian prostat tadi Pak, yang prostat tadi, yang sudah mulai, jadi saya sekarang ini sudah menjalani berapa bulan, udah 4 bulan, hampir Pak mudah-mudahan ini, sampai 6 bulan saya menjadi lebih prima lagi. Nah, cuma kalau mau lari pagi saya masih tetap jalan Pak, karena ya takut lah mungkin kalau nanti olahraganya, karena saya memang dari aktivitas sehari-hari sangat betul padat. Nah sekarang dengan putir plasenta, bayangan Bapak Ibu, saya seminggu yang lalu berangkat dari Bandung terus Jakarta, naik pesawat sampai di Bandara Minangkabau Padang, naik mobil 6 jam langsung ke Damasraya. Dari Damasraya bermalam semalam, balik lagi, pulang pergi segala macam. Nah, kemudian malam-malamnya ada acara lagi sampai jam 12 malam, besoknya balik lagi, wah masih kayak seperti orang muda Pak. Wah jadi saya bilang, wah putir plasenta ini kenapa nggak dari dulu? Nah, itunya Pak. Nah, kita lanjutkan bahwa dari ini Bapak Ibu, dari hasil ya yang kita peroleh data ya atau apa yang kita sudah mengetahui paling tidak ya yang tadi durasi perkembangan fisik kita terutama kesehatan kita, bahwa 10 hal yang tercantum atau yang saya sampaikan ini saya sudah merasakannya, paling tidak sudah mulai akan ke sana ya, seperti masalah yang berkaitan ini dengan diabetes. Ya, nah, jadi 10 yang selalu dikatakan ada 10 hukuman mati bagi orang yang tidak melakukan kejahatan. Ini hal-hal yang, tapi sayangnya Bapak Ibu ya, seperti teman-teman saya lagi ya,
teman-teman saya hampir 100% dari yang 10 ini pasti ada. Pasti ada. Jadi mungkin seperti bapak-bapak juga mengetahui. Jadi dari yang 10 ini, dari teman-teman seumur saya, pasti salah satunya atau salah duanya, bahkan salah tiganya ada di tubuhnya. Nah, tapi amat disayangkan apa? Nah, amat disayangkan apa? Setelah menjadi sesuatu yang memprihatinkan dan sangat, dalam artian sangat mengkhawatirkan, baru mulai, menurut saya sudah terlambat. Ya, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu khususnya mungkin yang muda-muda, jangan, kalau dihitung misalnya dari durasi kita, ya, dalam hal sekarang misalnya penyakit jantung, gagal ginjal yang banyak, ya, kalau di ibu-ibu ada kanker payudara, ya, diabetes ini. Kalau sudah saatnya jantung, ya, bahkan sudah ada yang teman saya juga sudah bypass segala macam, itu sebetulnya sudah terlambat. Ya, walaupun masih bisa diinikan. Nah, tetapi seperti juga saya sampaikan kepada kawan-kawan termasuk Bapak Ibu, marilah dari awal-awal ini, menurut saya seperti pernah juga saya sampaikan, kalaulah badan kita, ya, fisik kita ini bisa ngomong kepada diri kita sendiri, mungkin protes. Ya, kita mungkin menurut Bapak Ibu kalau sudah usia 50 60 itu sudah mapan. Ya, nah, tapi tidak memberikan ini, ya, support kepada diri sendiri yang sudah memberikan hasil semaksimal mungkin sehingga dapat dinikmati oleh diri sendiri, oleh keluarga dan oleh masyarakat. Putir plasenta ini bukan kos, tapi ini investasi yang harus selalu terbina sehingga apapun yang kita akan rencanakan, apapun yang akan kita capai, tentu akan bisa menjadi sesuatu yang dapat dicapai atau diraih dengan kesehatan tadi. Salah satu solusinya adalah putir plasenta. Yang sharing ini, jangan sampai dari 1 sampai 10 ini penyakit ini ada di kita. Ya, nah, oleh sebab itu solusinya menurut saya salah satu adalah bagaimana kita membina kesehatan kita dengan jalan, ya, yang selama ini kita mengetahui Bapak Ibu, sejak adanya putir plasenta paling tidak selama 13 tahun, baik yang saya dengar, baik yang saya ketahui, bahwa yang kita lakukan, tidak pernah ada orang yang komplain. Ya, tidak ada pernah komplain. Bahkan justru hampir semua orang mengatakan, boleh katakan semua orang, memang manfaatnya atau apa yang dirasakan oleh orang, terutama diri saya sendiri, memang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itulah, saya kira pada tempatnya lah kita atau Bapak Ibu untuk minimal mencoba dulu lah, ya, mencoba dulu. Dengan mencoba itu, saya kira dengan mencoba 1 minggu aja pasti sudah karena kenapa demikian Bapak Ibu? Seperti contohnya saya punya adik, ya, punya adik di Padang, ya. Sejak lahir adik saya ini tidak ada klep jantungnya. Ya, tidak ada klep jantungnya. Sekarang umurnya sudah 42 tahun. Saya sudah kasihkan putir plasenta. Selama ini dia bilang, wah kakak katanya, atau dia panggil saya udah, ya, saya mungkin sudah mau mati ini katanya. Sudah mau mati saya, udah nggak makan sudah nggak enak, segala macam nggak enak, segala macam. Nah, pertama memang saya suruh dia ikut sharing di sini atau ikut di presentasi ini pada malam hari waktu itu pada bulan Oktober, November, Desember itu. Nah, sekarang dia sudah mengkonsumsi, dia bilang, wah saya sudah mau hidup lagi lah. Ya, sudah dapat makan enak, tidur enak. Saya kepada saudara-saudara saya gratis, termasuk tante saya, ya, barusan beliau memberitahu kepada saya, hari ini beliau sudah pulang dari COVID-19 akibat putir plasenta juga. Ya, jadi saya hampir agak terlambat, jadi tapi cepat juga. Ya, beliau minum, saya bilang, tante, saya bilang, harus, jadi beliau ini dirawat di rumah sakit anaknya, jadi anaknya kepala rumah sakit, karena sekeluarga, termasuk anaknya tersebut, kena COVID, Bapak Ibu. Jadi sekeluarga serumah itu, jadi dia dirawat di rumah sakitnya sendiri, jadi kepala rumah sakitnya juga kena. Tante saya kena yang paling tua, lebih tua lagi dari saya khawatir sama beliau, makanya saya kirim putir plasenta ke beliau, sehingga beliau makan. Apa yang saya beri petunjuk nggak tanya-tanya, termasuk anaknya yang dokter tadi, dia nggak tanya. Saya bilang makan 4 sekali, saya bilang, kalau enggak 5 pagi 5 malam, saya bilang. Dia nggak tanya-tanya, dia makannya terus. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, atas doa Bapak Ibu juga,
beliau hari ini tadi pagi tadi itu dia sampaikan saya hari ini pulang katanya. Dia sebetulnya sudah sudah khawatir karena sudah tua, kemudian ada penyakit penyertaan, beliau khawatir, tapi saya dorong dengan semangat terus. Kemudian saya bilang saya perlu tante, saya bilang saya perlu ini, harus ini ya. Terus ini putir plasenta dimakan ya, udah alhamdulillah saya lagi sekarang sudah pulang nih. Kemudian bahwa sebenarnya plasenta ini atau putir plasenta ini atau katakanlah pengobatan seperti ini ya, mungkin seperti kita ketahui selalu di orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit, orang-orang yang ini selalu perawatan ya, bahkan ada yang sekali suntik tadi berapa itu 15 juta, ada yang ratusan juta ada ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya perkembangan dari kemajuan teknologi kedokteran, apa yang menjadi alternatif atau pilihan-pilihan ini, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa juga memberikan suatu perbandingan bahwa tidak ada lain ya. Seperti contohnya lagi, saya sebetulnya Bu Susi banyak contoh-contoh dari saya sekeluarga sendiri. Contohnya, misalnya Ari-Ari. Kebetulan saya punya anak saya kemudian tinggal di Singapura, kemudian cucu saya lahir di Singapura, cucu yang tua itu tahun 2012 lahirnya, itu plasentanya sudah disimpan Bapak Ibu, sudah di bank plasenta di Singapura sampai sekarang ya. Nah, tetapi saya tanyakan pada anak saya, prosesnya ini juga tidak mudah. Bahkan juga setiap tahun itu ada bayar kontraknya, jadi harus bayar kontrak penitipan plasenta gitu. Nah, sehingga kemarin cucu saya lahir lagi, yang kedua dibilang oleh anak saya tidak perlu lagi, cukup satu aja. Sehingga plasenta dari cucu saya tadi, yang kedua itu sudah dikuburkan itu. Jadi artinya kenapa kita mencari yang sulit-sulit ya, atau mencari yang rumit-rumit seperti ini? Kenapa? Karena ada alternatif yang lain yang sudah diberikan saat ini peluang kepada kita, apa yang menjadi harapan yang sangat menjanjikan. Nah, oleh sebab itu lagi pengalaman lagi dari saya nih Bapak Ibu ya. Selama ini saya banyak sekali juga makan obat-obatan. Tadi ya, seperti saya katakan tadi, saya makan obat untuk diabetes ya, 2. Ada glukovan namanya. Kemudian saya makan lagi untuk ini batu di empedu saya, itu namanya Urdava ya. Nah, kemudian saya makan lagi untuk untuk ini prostat ya, itu Harnal. Jadi sehari-hari itu paling tidak saya makan 5 sampai 6 sekali pagi gitu ya. Jadi banyak sekali obat yang saya makan. Nah, sekarang waktu putir plasenta hanya 1 aja udah ya, hanya satu kapsul ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu banyak lagi ya. Karena tadi Bu Dr. Dewi juga mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita kupas habis, nanti kita akan kupas, dalam 1 butir kapsul itu semuanya sudah ada yang kita makan selama ini. Buat apa lagi mencari yang lain, cukup itu gitu. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur ya ada seorang anak muda menemukan ya Bapak Ibu bahwa ini ya, bahwa kita bersyukur nih ya, sejak 13 tahun yang lalu ya, khususnya pada tahun 2008 ya, ada Mr. Dr. Lim Boon Hong yang mendapatkan ini. Kita sebetulnya ribuan orang atau bahkan jutaan orang di dunia ini yang sekarang ini ada, tentu juga harus berterima kasih ke beliau ini ya, yang sangat membanggakan. Dan untuk ini kita tidak perlu meragukan. Pertama, sudah 13 tahun suplemen putir plasenta ini tidak pernah ada itu komplainnya hal-hal yang berkaitan kesehatan. Itu satu. Yang kedua, beliau ini, Dr. Lim Boon Hong ini, adalah salah satu dari 12 orang tersukses di dunia. Ya, jadi kalau kita lihat background-nya, apa yang kita ini kan, ini bukan kacang-kacangan atau bukan kaleng-kalengan ini, ya, tidak sama dengan hal yang lain. Jadi perusahaannya saja berada di Singapura, seperti saya katakan tadi. Saya tinggal di Singapura, menantu saya bekerja di Singapura, segala macam. Tidak semudah itu ya.
Jangankan itu, saya kalau pergi ke pasar ya Bapak Ibu dengan menantu saya di Singapura itu, ada seperti pasar di mana ya, di Majestic. Itu ada yang jualan masakan-masakan atau itu kalau dicek oleh pemerintah ya, satu kali cek saja kalau seandainya tidak bersih atau tidak sesuai dengan peraturan itu bisa ditutup. Dan kalau berturut-turut tidak bisa lagi berdagang. Jadi artinya tidak sembarangan kalau di Singapura itu jualan ini, jualan itu ya. Bisa melakukan aktivitas apapun, apalagi ini yang dijual dalam bentuk yang mau dimakan orang. Jadi keyakinan seperti saya secara pribadi, keyakinan saya utuh kepada perusahaan ini yang mengelola. Dan kalau kita lihat, masa kalau perusahaan ini menipu beratus ribuan orang, jutaan orang kok tertipu. Apalagi saya ya, saya nih polisi 35 tahun, kemudian ini. Kalau menurut saya tidak tertipu. Malah saya menyesalnya terlambat tahu, ya, terlambat tahu. Oleh sebab itu, ini tidak perlu ada yang meragukan tentang perusahaan yang mengelola ini. Kemudian dari tahap ke tahap, baik dalam rangka penelitian terhadap obat, terhadap putir plasenta ini, dari waktu atau diteliti, disempurnakan, dan selalu mencari kualitas yang tertinggi, kualitas yang terbaik. Itulah yang dipikirkan oleh beliau ini. Saya sudah banyak percobaan terhadap apa yang suplemen ini, suplemen itu, macam-macam lah suplemen yang saya makan, Pak. Banyak, bahkan di rumah itu berlemari, Pak. Sekarang tidak aja, hanya satu ditenteng kemana-mana. Apa itu? Kotak yang putih itu, yang tulisannya putir plasenta. Cukup satu aja, ya. Udah di tasnya, tidak perlu banyak tas, tidak perlu banyak bawaan, tidak perlu banyak ini, itu segala macam. Bahkan rata-rata teman-teman saya, Bapak Ibu, ini mungkin juga masukan bagi kita, hampir 80% teman saya tidak tahu putir plasenta ini. Jadi mungkin kita harus sering-sering memberikan. Jadi sekarang saya tugasnya setiap hari nge-share, ya, nge-share ke teman-teman, ya, teman-teman macam-macam. Banyak yang tidak tahu apa itu putir plasenta. Yaitu kapsul, ya, satu kapsul yang sangat multifungsi menurut saya, ya. Mulai dari kebutuhan dari ujung rambut, jadi rambut bisa lebih hitam lagi. Ya, ini Bapak Ibu, ini rambut saya ini nggak dicat-cat, jadi rambutnya hitam sendiri. Nih. Satu kapsul berisi 12 bahan yang berkualitas terbaik. Ya, mungkin kalau para dokter, bapak-bapak, ibu-ibu para dokter, dengan membaca kandungannya saja, tadi seperti Dr. Dwi sudah mengatakan betul bahwa hal yang ada di dalam kandungan ini sangat betul-betul ini, sangat betul-betul mencakup berbagai kebutuhan yang diminta atau diharapkan oleh kita semua. Sehingga dari 12 komponen ini ya merupakan juga solusi untuk memperkecil tadi jumlah obat-obatan yang kita konsumsi, jadi cukup menjadi satu saja yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, putir plasenta ini berasal dari bahan utamanya kapsul tadi adalah yang berasal dari plasenta rusa. Ya, satu hal Bapak Ibu, ini karena kita di Indonesia ini kan muslimnya lebih banyak ya, selalu apa-apa itu dikaitkan dengan ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui, pasti tahu ya, bahwa rusa ini adalah binatang bukan seperti babi atau anjing. Artinya bukan binatang yang haram dimakan. Ya, saya ada aja dulu sering gitu ya, sering juga kalau ada acara dulu ya dulu nih, cara menembak-nembak gitu, kemudian kita makan dagingnya enak sekali ya. Jadi pertama bahwa rusa ini adalah hewan ya, hewan yang halal. Sama dengan kambing ya, yang kita potong pada saat rame-rame pada Idul Adha itu ya. Satu itu. Yang kedua, asalnya jadi plasenta rusa, jadi berarti rusa ini hamil, kemudian melahirkan anak, plasentanya keluar, ya, plasentanya itulah yang diambil ekstraknya. Jadi bukan rusanya yang dibunuh atau bukan bayinya yang diambil untuk menjadi putir plasenta, tidak, tapi plasentanya. Nah, ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu juga. Jadi dari dagingnya halal, ya bukan haram, dari plasentanya juga tidak dilakukan pembunuhan atau penyembelihan atau apapun namanya, tapi mengambil yang sudah
selesai diproses menghasilkan anak. Nah, itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, mungkin semua kita tahu atau Bapak Ibu tahu apa yang ada di rusa ini. Rusa ini adalah hewan yang sangat spesial, baik dari komponen dalam tubuhnya, di mana plasenta rusa atau rusa ini tidak mempunyai empedu, Bapak Ibu, ya. Jadi empedu ini sangat penting, ya, sangat penting dalam rangka, ya, menetralisir segala macam yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia tidak punya. Oleh sebab itu, supaya tidak ada penetralisirnya di dalam tubuh rusa, bahwa apa yang akan dia makan, apa yang dia akan konsumsi, tidak sembarang makan saja. Bahkan minum saja, Bapak Ibu, tidak bisa minum sembarangan. Kalau misalnya mau muat sesuatu yang bisa mati rusanya. Nah, kemudian juga regenerasi yang dilakukan oleh tubuh rusa itu sendiri berjalan secara alami. Seperti contohnya, apabila tanduk rusanya itu patah atau apa, dia tumbuh sendiri, ya, kayak pohon atau kayak satu ini, dia tumbuh sendiri, ya, tumbuh lagi, dan hampir semua komponen yang ada di tubuh rusa adalah merupakan obat-obatan. Nah, sedangkan ini rusa ini, kalau kita lihat ada dulu zaman kerajaan raja-raja berburu segala macam, ya berburu rusa ini dia adalah mengambil komponennya untuk obat. Nah, karena kapsul putir plasenta tadi seperti yang saya katakan tadi, bahan utamanya adalah yang berkaitan dengan plasenta rusa. Ya, oleh itu ada 12 komponen, ya, plasenta rusa, ada nukleik flavum, ya, dari stroberi, ya, putih, kemudian ada fokaidan, ada apel polyphenol, ada dendrobium, ada marine collagen, ada vening primase, kemudian squalene, avocado oil, borax oil, aloe vera. Ini kalau di kalangan ini, ya, kalangan kedokteran atau Bapak Ibu, apalagi di apotek, ini sudah ada. Jadi saya, istri saya paling suka, ya, membanding-bandingkan isi, ya, isi dari sebuah obat, ya. Jadi kalau dia baca obat itu apa saja kandungannya, sering dibanding-bandingkan. Dia selalu bilang ini sini sudah ada sini. Jadi semuanya apa yang ada di obat Bapak Ibu semua ada di sini, ya, seperti tadi juga katakan oleh Ibu dokter tadi. Jadi artinya 12 komponen ini adalah pencempuran terus-menerus yang berkaitan dengan kandungan dari kapsul tersebut, ya. Jadi oleh sebab itu kandungan inti plasenta ini sangat kaya akan protein, ya. Insulinnya sangat bagus bagi penderita diabetes. Nah, ini sudah ada buktinya ke saya, ya. Saya diabetes ini, ya. Sedangkan growth factor berfungsi untuk menyuplai protein dalam sel tubuh. Jadi artinya 12 komponen ini adalah komponen yang sangat berharga, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu dalam hal ini, kandungan-kandungan yang ada yang sudah sangat familiar dengan kita, ya, seperti ini apel, ya, seperti advokat, ya, kemudian seperti stroberi, ya, tomat segala macam. Tapi jangan lupa atau jangan Bapak Ibu ini bahwa semua komponen itu diolah dengan teknologi tinggi kedokteran dalam rangka mengolah jadinya satu butir satu butir kapsul putir plasenta itu sedemikian rupa. Nah, seperti lagi, ya, kalau di saya di rumah, istri saya tuh mengatakan, kita kenapa, ya, kok setelah makan obat, misalnya obat tausadah, kemudian memakan obat lain tuh, ketika kita sendawa, kenapa kok terasa di kerongkongan? Tapi selama ini kok putir plasenta kita makan, kok nggak ada terasa? Nah, dia nggak ada, maksudnya nggak ada terasa kalau kita sendawa, ya. Biasanya kalau kita makan sesuatu, apalagi obat, kita sendawa terasa di mulut kita. Kenapa, Bapak Ibu? Nah, karena pengolahannya, ya, pengolahan dari dari putir plasenta ini diolah sedemikian rupa dengan teknologi tinggi yang artinya kapsul itu, ya, dari semua komponen 12 itu dimasukkan ke dalam kapsul itu sehingga kapsul itu dikonsumsi sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, yaitu pertama dia diolah lapisan dari
dari kapsul itu yang tidak ya cair atau tidak ini di usus besar atau di lambung ya, di lambung. Jadi ketika kita makan dia lambung, dia tidak ini. Dia tidak karena asam lambung itu sudah dibuatkan sedemikian rupa kapsulnya tidak cair di asam lambung. Dia terus ke usus ya, usus halus. Nah, oleh sebab itulah makanya ketika kita sendawa atau kita tidak terasa karena dia masih terus ke usus halus. Artinya di usus halus lah proses ya metabolisme tubuh kita, sehingga proses metabolisme tubuh itu sangat betul-betul manfaatnya langsung ke sasaran ya, penyerapan dari usus halus ke tubuh kita melewati penyerapan dari darah dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, kemudian tadi sudah saya singgung bahwa tidak ada bisa diragukan lagi atau tidak akan kita ragukan lagi bahwa semua yang termaktub dalam butir plasenta itu, baik dari pertama kandungannya ya, kemudian yang kedua bagaimana pengolahannya bisa menjadi kapsul yang baik ya, dengan teknologi tinggi ya, dalam rangka bisa mencapai hasil yang prima. Kemudian juga secara corporate-nya yang mengelola ini yang tidak bisa kita ragukan. Salah satu di antara saya sampaikan, selama 13 tahun ya, sejak tahun 2008 sampai saat sekarang ini, bukan berkurang orang yang mengkonsumsinya, tetapi makin bertambah, makin terus. Kemudian juga yang berkaitan dengan apa? Dengan mutu dan apa yang menjadi background untuk memberikan stempel lah, atau katakanlah memberikan pengakuan ya, dengan adanya sertifikat, baik sertifikat tentang produk, baik sertifikat yang berkaitan dengan pengolahan, sampai kepada apa yang selalu ditanyakan orang kalau saya di sini ya, mungkin di tempat lain tidak, halal nggak? Ya, ada sertifikat halalnya ya, sertifikat halalnya. Kenapa? Karena memang di samping kalau saya tanpa sertifikat halal pun saya sudah bisa mengatakan halal. Kenapa? Karena itu tadi, satu dari komponen utamanya adalah dari plasenta rusa, hewannya adalah hewan yang ya halal. Kemudian dari komponennya yang ada, kalau kita lihat itu dari berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, ada apel tadi ya, kemudian ada strawberry, kemudian ada ikan ya, dari ikan hiu itu. Jadi semua komponen yang ada dari 12 komponen itu adalah komponen yang halal. Nah, di samping juga secara lisensi atau katakanlah secara dasar hukum lah dalam hal ini sudah diberikan ya sertifikat standar mutu yang handal. Jadi baik dari mutunya, herbal ini sangat meyakinkan ya. Nah, seperti tadi saya katakan sertifikat halal accreditation. Sudah banyak ya, karena sudah lama ya penghargaan dan segala macam yang berkaitan dengan memberikan support kepada produk ini yang tadi dikatakan Rolls Royce suplemen kesehatan yang nomor 1 atau kesehatan yang baik, sudah banyak sekali dan banyak sekali yang mengkonsumsi. Oleh sebab itu ke depan ya tidak ada alternatif lain bahwa putir plasenta atau stem cell ini sangat amat dia adalah merupakan produk yang meregenerasi ya, memelihara dan juga memberikan perbaikan terhadap kondisi tubuh seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa memang nanti dalam perjalanannya Bapak Ibu selalu akan dibanding-bandingkan. Yang jelas berapa banyak nanti pabrik obat yang akan perlahan-lahan tutup. Karena apa? Karena putir plasenta yang sudah eksis sehingga orang tidak banyak lagi sakit, ya, tidak banyak lagi memerlukan ini itu. Karena semua sudah pada ya sudah tidak ada seperti saya Bapak Ibu, saya sudah perlahan-lahan sudah tidak lagi mengkonsumsi tidak mengkonsumsi lagi yang selama ini saya konsumsi adalah glukovan. Ya, glukovan itu adalah obat untuk gula atau diabetes. Sudah perlahan-lahan sudah dianukan. Nah, kemudian sudah tidak lagi selama sekali dikonsumsi adalah Harnal tentang prostat.
ya saya tidak ini lagi. Kemudian perlahan-lahan, jadi tentu konsumsi obat, penjualan obat makin turun ini. Nah, dan saya berkeyakinan mudah-mudahan ke depan putih plasenta sudah familiar sehingga semuanya sudah bisa mengkonsumsinya. Kita hidup bahagia dan sejahtera dengan apa? Dengan sehat. Jadi bisa nengok cucu ke sana kemari, tidak sakit pinggang, tidak ini, tidak itu, ya banyak sekali. Nah, menurut seperti saya sekarang, ya saya walaupun baru juga saya bersyukur dengan mengkonsumsi ini, badan semakin muda, semakin kuat rasanya, balik lagi nih, mudah-mudahan bisa jadi seperti umur 50 lagi. Ini sedikit yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini gambar terakhir saya yang sering juga saya anukan. Inilah senior saya jauh di atas dulu, tapi sekarang juga sudah kembali muda lagi, sudah semangat ini ya kemana-mana. Ini lebih tua lagi dari saya nih. Beliau adalah Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Dadang Sutrisno. Usia sekarang 73 tahun. Ini saya sudah datang sharing ke beliau juga ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mungkin atas kapasitas kita bersama di sini tidak ada tipu menipu, tidak ada bohong membohong. Saya sekeluarga testimoni sendiri saya rasakan. Mari Bapak Ibu, putih plasenta adalah jalan terbaik untuk mencapai bahagia dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.